Wahid Itsnain Thalatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman di Insight, apa kabar semuanya yang lagi pada nonton di rumah, yang di jalan, atau dimanapun di kantor sekalipun. Pokoknya yang lagi nonton podcast Insight hari ini, apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari virus corona. Nah, kalau mau jauh dari virus corona, ingat, patuhin protokol kesehatan. Kayak kita yang di studio, kita juga tetap menggunakan masker dan juga kita membatasi jumlah krunya supaya tetap bisa menjaga physical distancing, rajin mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan juga tentunya menghindari kerumunan. Nah, seperti biasa podcast Insight barengan sama host yang ganteng dan rupawan. Iya, nggak usah bilang-bilang. Udah tahu ganteng dari dulu. Ada Sahil Mulahela di sini ya. Kita akan terus ngundang bintang tamu, kita ajak ngobrol di podcast Insight ini supaya apa? Supaya kita bisa dapetin ilmu-ilmu pembelajaran dalam hidup. Dan juga bintang tamu yang kita undang ini pastinya kita pengen pelajarin kehidupannya seperti apa sih? Karena di setiap kehidupan seseorang ada nilai-nilai yang bisa diambil. Syaratnya adalah buka mata, buka hati, buka pikiran supaya ilmunya bisa masuk ke kita. Dan kalau ada perbedaan, jangan baper sama sekali ya. Hari ini yang diundang, beliau adalah orang yang udah sering datang ke podcast Insight dan kita selalu senang banget kehadiran beliau. Ada Ustadz Syahroni Mardhani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bib. Sehat? Sehat? Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anta min ahlil khair. Min ahlil khair, amin. Khair insyaallah. Khair. Kayak pas lagi ada orang meninggal, Ustadz. Kayak gitu Min kan. ahlil khair. Nah, hari ini kita punya pembahasan yang berbeda daripada biasanya. Kali ini kita pengen ngomongin ini ilmu yang biasanya aneh suka nyampe ini, Ustadz, kalau lagi betul. ngajar public speaking. Harusnya ada yang nanya sekarang ya. Iya. Tapi kan ini dari sisi agamanya. Iya, betul, Antum lebih jagoan kalau ini kan. betul. Kita pengen ngomongin tentang gaya berbicara. Ya kan, karena ya kita tahu kan gaya berbicara itu kalau dalam ilmu public speaking aja itu kan ada macam-macam gitu kan. Tentunya Islam juga mengajarkan gaya berbicara yang luar biasa juga kan. Betul. Nah, kenapa kita penting mempelajari itu sih, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Begini. Dalam kehidupan sehari-hari sering kalimat kita dengar begini. Umpamanya ada orang ngasih tahu, nasehatin. Orang gini ngasih jawaban. Omongan ente bener. Cuman anda nggak demen cara ente ngomong. Ah iya tuh sering tuh. Gitu. Omongan lu gue terima, cuman gaya lu gue nggak suka. Lu kenapa sih mesti begitu ngomongnya sama gue? Nah, berarti kan bukan hanya konten yang harus bagus. Iya. Tapi bagaimana menyampaikan sebuah konten. Gitu. Iya kan? Jadi makanan kayak makanan kan, meskipun makanan yang sederhana, kalau dihadirkan dengan cara yang keren gitu. Meskipun cuma makan sama opor doang, sama rendang, sama sate, sama gulai. Tapi kalau caranya bagus, enak gitu. Iya benar. Daripada makan sama tempe doang kan cuma dilemparin gitu. Kurang gitu enggak. Udah kontennya bagus, menyampaikan juga kayak Insight. Insight kontennya bagus, hostnya keren gitu. Wih, Masya Allah. Kru-krunya luar biasa. Apalagi bintang tamunya gitu. Ternyata halus masuknya gitu kan ya. Untuk dirinya sebenarnya. Jadi sering orang bilang gitu, omongan ente bener, cuman anda nggak demen cara ente ngomong. Oke. Jadi bukan hanya konten yang baik, tapi juga bagaimana menyampaikan sesuatu. Dan di Quran diajarkan, gitu. Bahkan kalau kita ngomong Quran, Bib, ya, minimal ada beberapa istilah tuh. Pertama, qaulan baligho, bicara harus baligh, jelas. Oke. Nabi Muhammad tuh Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau bicara, sahabat pernah bilang begini, wa'azona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau'izatan balighatan. Nabi Muhammad pernah menyampaikan khutbah yang sangat jelas kepada kami. Saking Nabi ngomongnya itu jelas, air mata kami berlinang, gitu tuh. Hati kami bergetar. Kan begitu tuh orang kalau orator gitu ya. Kayak kita dengerin acara kuliner di TV, itu kalau yang menyampaikan itu dia yang makan kita yang ngiler gitu. Iya benar. Iya enggak? Iya kan? Dia yang makan kita yang kenyang gitu. Iya kan? Kan orang tuh kalau bagian cara menyampaikan gitu kan, dia menyampaikan mengenai sesuatu apalah gitu. Namanya qaulan balighon. Yang kedua ada istilah namanya qaulan layyinan. Qaulan layyinan, gaya bicara yang lembut. Di Quran disebutkan gaya ini ketika memberikan teguran kepada pemimpin, penguasa. Nabi Musa mengingatkan Fir'aun. Tuhan bilangnya, faqula lahu qaulan layyinan. Wahai Musa, pergilah kau menghadap Fir'aun,
sampaikan kepadanya nasihat dengan cara yang lembut. Oke. Padahal Fir'aun orang yang paling kejam sedunia. Guinness Book of Record ini, paling kejam sedunia. Musa juga orang yang paling mulia, tapi Tuhan bilangnya, engkau mengingatkan Fir'aun qaulan layyinan. Gitu. Oke. Kadang orang bukan nggak nerima nasihat kita, tapi cara gitu. Cara berkomunikasi. Cara berkomunikasinya. Kenapa Kak? Ada seorang dulu khalifah di zaman dulu diingatkan oleh para ulama. Ulama ini mengingatkan dengan cara yang kasar kepada khalifah ini, khalifah muslim. Apa kata nih khalifah? Kamu tahu nggak? Saya tidak lebih buruk dibandingkan Fir'aun. Dan kamu tidak lebih hebat dibandingkan Nabi Musa. Ketika Allah suruh Nabi Musa mengingatkan Fir'aun yang lebih buruk dari saya saja, dan Musa lebih baik dari kamu, Allah bilangnya sampaikan kepada Fir'aun dengan cara yang lembut. Padahal ini Fir'aun luar biasa. Kenapa kamu dengan saya kasar banget? Saya tidak sekasar Fir'aun. Kamu juga tidak sebaik Nabi Musa gitu. Jadi yang pertama, yang kedua qaulan layyinan. Yang ketiga ada istilah di Quran qaulan karima. Berbicara dengan gaya penuh penghormatan. Di Quran digunakan saat berbicara dengan orang tua. Oke. Kalau bicara sama orang tua, faqula lahu qaulan karima. Ucapkanlah sama orang tua bahasa yang memuliakan, menghormati. Kita kan kalau ngomong sama orang tua gimana? Duduk kita lain, gitu kan? Duduk kita bersimpuh. Gaya kita ngomong sama teman lain, tapi sama orang tua juga gitu. Ada bahasa-bahasa yang halus, bicara yang memuliakan gitu, gaya duduk. Namanya qaulan karima. Yang keempat, ada istilah qaulan ma'rufan. Bicara yang baik-baik.